Selamat sore teman-teman. Kita bertemu lagi di sore hari ini dalam bentuk video, mengganti untuk direct Zoom. Kita masuk ke materi kita, yakni mengenai term of shipment, term TERM. Baik, tolong disimak materi kita yang akan kita bahas pada sore hari ini. Atau term of shipment disebut juga dengan Incoterm. Incoterm ini yang ada di sini, Incoterm 2010 ya. 2010. Di sini ada apa sih definisi dari Incoterm ya? Apa yang menjadi perkembangan atau development of Incoterm ya. Kemudian basic function, apa sih fungsi dasar dari Incoterm tersebut ya, apa fungsi dasarnya. Kemudian types atau classes de Gotham, apa tipenya gitu. Kemudian feature dan explanation of each type ya, apa yang menjadi penjelasan dari Incoterm tersebut. Incoterm ini biasanya kita dapatkan dalam dokumen-dokumen ya, dokumen ekspor, dokumen impor, baik di shipping instruction, instruksi pengapalan, baik di bill of lading, ya, atau untuk udara yaitu airway bill. Di situ ada syarat kayak syarat pembayaran gitu. Kan kalau kita beli barang kan ada syarat pembayarannya, ya, ada yang cash ya, yang kredit. Kalau kredit itu berapa lama utang lah ya. Bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa sebulan. Nah, itu yang dimaksud dengan Incoterm. Jadi syaratnya itu ada gitu. Syarat dari pembelian tersebut ya. Pengertian Incoterm ya, di sini pengertiannya singkatan. Jadi Incoterm itu singkatan dari internasional ya. In-nya ini berarti kan ini Incoterm internasional ya, komersial ya. Komersial ya. Ini punya sama ini termnya term ya. Incoterm dari suatu pengiriman barang atau penjualan atau pembelian. Apa sih Incoterm? Seperangkat peraturan perdagangan ya, peraturan perdagangan. Jadi dengan melihat Incoterm kita tahu ini, oh ini dijualnya dengan cara apa gitu, termasuk dalam transportasinya. Kalau kita beli barang kan ada apa namanya itu COD ya, cash on atau cash on delivery ya COD. Seperti itu Incoterm. Ada juga yang dibayar di muka kan ada ya. Ada yang dibayar sampai di rumah. Nah, di sini juga ada Incoterm. Trade term tentang pengertian syarat nih, syaratnya. Syarat-syarat penyerahan barang ya. Kadang-kadang kan kita beli barang kalau nggak dibayar jangan dikasih dulu barangnya. Nah, itu kan syarat itu. Tapi kalau udah biasa kenal, udah tau lah temen gitu mau beli barang, udah kasih aja, percayalah. Ya kan orangnya baik gitu ya, nah pasti dibayar. Gak apa-apa, terserah mau bayar seminggu, bayar 2 minggu. Nah itu Incoterm gitu ya. Jadi persyaratan gitu. Di sini dikatakan syarat penyerahan barang. Menyerahkan barang berarti maksudnya menjual barang ya. Dijual barang itu bagaimana diserahkan? Apakah bayar dulu, apa nanti aja dibayar kan gitu ya. Atau kasih DP dulu atau beli banyak dapat diskon seperti itu ya. Macam-macam. Ada yang door to door kan, ada juga door to door dari pembeli sampai ke consignee. Dari penjual sampai ke consignee. Term of delivery ya, syarat pengiriman ya, syarat pengiriman. Di sini tadi kan international commercial term. Di sini syarat penyerahan barang atau pengiriman atau penyerahan yang mencerminkan praktek bisnis ke bisnis dalam kontrak. Jadi itu ada dalam kontrak.
Ya, ada yang menggunakan LC lewat bank. Jadi yang membayar kepada penjual itu bank, ya bank. Tapi ada juga yang transfer langsung seperti itu. Itu namanya Incoterm. Di Incoterm itu ada yang termasuk rate, ada termasuk asuransi, ada yang termasuk tracking, ada yang termasuk custom clearance atau kepabeanan, kepengurusan di bea cukai gitu loh, termasuk ya. Bahkan termasuk membayar pajak, membayar apa duty apa namanya ya, bea masuk ya, import duty ya. Kemarin saya ada ditanya itu karena kalau bayar import duty itu kan itu mahal banget gitu loh, bisa sampai 300 juta, 400 juta, bisa juga sampai 1 M ya. Jadi kalau kita bayarin dulu bagaimana gitu kan, kalau nggak ada keuntungan gede buat apa kan seperti itu. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan. Jadi Incoterm ini seluruh dunia hampir sama ya. Ada DDP, delivery paid, ada FOB, free on board, ada CIF, ya, cost insurance freight, ada CFR ya, cost and freight, ada XWOG, macam-macam, ada loko gudang, macam-macam. Nanti kita pelajari di sini. Agar tidak terjadi kesalahan karena sudah satu bahasa semua gitu, satu pengertian semua seluruh dunia ya. Kan ekspor impor itu kan beda negara kan. Tapi kalau Incoterm itu sama pengertiannya ya. Tentu kalau Indonesia ya bahasa Indonesia lah dibuat pengertiannya ya. Mengartikan istilah-istilah yang umum dipergunakan dalam perdagangan internasional ya. Jadi ini perdagangan internasional. Makanya di bill of lading, di shipping instruction, itu ditulis itu apa syarat penyerahan di sini kan, penyerahan barang apa gitu penjualannya. Kalau saya kirim dari sini barang satu kontainer ke Jerman gitu, itu yang nanggung biayanya siapa? Biaya pengiriman itu yang menanggung sewa kontainer gitu, sewa kapal itu siapa gitu? Apakah penjual? Apakah pembeli? Nah itu yang Incoterm. Ya. Itu jelas di situ. Di sini katakan agar tidak terjadi misinterpretasi, ya, interpretasi, tidak berbeda-beda, tidak mempunyai perbedaan-perbedaan pengertian dengan suatu pengiriman barang. Walaupun negaranya berbeda, tapi pengertiannya sama. Biasanya itu syaratnya itu ada kodenya itu 3 letter, 3 abjad ya. Kalau FOB kan free on board FOB, ada XWOG, XW ya, ada CIF, cost insurance, berarti termasuk asuransi. Ada CFR, cost and freight, tidak termasuk asuransi seperti itu. Ya. Ini tentu disusun oleh ICC atau International Chamber of Commerce ya, atau Kadin internasional. Kemudian perkembangannya ya tentu ada ini, tentu sebelum disepakati menyeluruh pertama kali ini ada tahun 1936 ya, berkembanglah ya, tentu disempurnakan gitu atau disesuaikan dengan zaman 1936, 53, 67 ya, 80 terus diupdate 90, 2000 sampai 2010 ya. Pengertian dari Incoterm itu ya, biar nanti setiap orang, setiap pebisnis yang punya pengertian yang sama ya. Kemudian ini Incoterm tahun 2010 ini berlaku semenjak 1 Januari 2011 ya, dan alasannya itu yaitu kenapa ada perbedaan-perbedaan atau ada menyesuaikan diri dengan kondisi atau situasi ya. Apa yang diatur dalam Incoterm ya, International Commercial Terms, yaitu ada 3 hal. Yang pertama biaya ya. Siapa yang menanggung biaya? Kita kirim barang satu kontainer ke Jerman, siapa yang menanggung biayanya? Biaya tracking, biaya kapalnya ocean freight, biaya di pelabuhan, biaya masuk sama pajak. Jadi di sini di dalam Incoterm ini ketahuan biaya yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak siapa aja gitu. Tentu di sini pihak maksudnya pembeli dan penjual, seller and buyer ya, dalam rangka pengiriman barang. Tempat tujuannya disepakati ya, sampai kemana barang itu dikirim. Terus siapa yang bertanggung jawab? Kan
Biaya itu mulai dari pabrik kan ada biaya. Pabrik nanti dimuat ke dalam kontainer gitu kan. Waktu tarik kontainer aja dari depo kan udah ada biaya. Nanti muat ada biaya kan. Kan dia ada gratisan kan. Nanti truk, menggunakan truk dari pabrik sampai ke pelabuhan kan ada biaya. Biaya pengurusan kepabeanan atau biaya cukai. Biaya trackingnya. Di pelabuhan juga banyak biaya ya. Di pelabuhan itu juga ada biaya. Ada biaya storage ya. Biaya THC atau Terminal Handling Charge itu kontainer pendek itu $95 ya, THC Terminal Handling Charge itu yang worthy 145. Ada biaya lolo lift on lift off kan waktu nanti sampai di Priok kan kontainernya diturunkan ke pelabuhan gitu kan di yard di halaman itu pelabuhannya dari situ kan diangkat ke kapal itu ada biaya juga pakai kren kan ada biaya lift on lift off itu ada biaya kemudian apa juga resiko ya siapa yang menanggung resiko kalau ada apa-apa gitu. Kemungkinan kerugian timbul dari proses pengantaran. Apa kira-kira risiko? Sini dong bisa rusak, ya dong, bisa rusak. Kontainer yang udah dari baja aja bisa bolong, bisa dicolok sama apa itu forklift, bisa jatuh, bisa bengkok, hilang, bisa hilang. Kontainer juga bisa hilang, barang dalam kontainer juga bisa hilang. Kita udah pernah itu mengalami pengiriman dari Karawang sampai ke itu, turunnya dikirim ke pelabuhan Tanjung Priok dari Karawang, tapi hilang ya dibawa maling supirnya maling penurunan kualitas bisa juga ya kalau terlalu lama di jalan kan bisa kualitas barang itu turun kami pernah import dari Australia dari Brisbane katanya dari Brisbane masih baru sampai di sini udah karatan mesin itu ya itu berarti kan penurunan nah siapa yang menanggung biaya tadi di sini terus siapa yang menanggung resiko kalau hilang ya? Siapa menanggung resiko kalau kapalnya tenggelam siapa menanggung resiko kalau kapalnya terbakar siapa menanggung resiko kalau kapalnya dibajak. Nah, itu dibuat di Incoterm ini. Apakah penjual, apakah pembeli. Biasanya sih kalau risiko diasuransikan kan, sepihak ketiga. Kemudian tanggung jawab atau responsibility ya. Siapa yang bertanggung jawab atas sesuatu yang terjadi dengan bahan tersebut. Siapa yang bertanggung jawab atas pengurusan, misalnya izin, ya. Dokumen ekspor siapa yang ngurus? PEB, izinnya di sini kan NIB, NPWP kan. Terus impor juga nanti sampai di tujuan kan ada impor tuh. Importer itu punya izin nggak ngimpor, jangan sembarang import ya. Kemarin saya ketemu orang, tuh pemilik PT Indonansin, dia pemiliknya, dia bilang dia pernah buka di Bali, ya, forwarder. Jadi kadang-kadang turis itu tuh datang ke Bali, dia lihat furniture bagus, dia lihat ukiran bagus, dia beli, langsung dikasih ke itu tanggung jawabnya ke tour guide itu, tour guide cari forwarder gitu. Sampai di negara tujuan, ya namanya orang dia wisata nggak ada izin impornya kan orang personal nggak ada izin impor ya ditahan sama bea cukai di sana orang nggak ada izin sampai nggak lalu dibayar di sini ke toko-toko gitu yang di Bali ya. Nggak ada izinnya di sana saya juga pernah impor ada turis juga orang bule sih tapi di Indonesia dia ke Indonesia dia pergi ke Kamboja Kamboja dia beli patung-patung Angkor Wat tahu kan ya di sana ada seperti candi Angkor Wat yang terkenal juga seperti Borobudur itu dia beli patung-patung dibawa ke Indonesia nggak ada izin dia nggak punya izin dia orang wisata nggak bisa keluar dari bea cukai nggak bisa karena nggak ada izin ya harus ada izin kecuali barang pindahan pokoknya kamu kuliah di Jerman gitu kan pulang ke Indonesia bawa buku ya itu kan pindahan atau orang kerja TKW TKI di luar negeri balik ke Indonesia bawa TV bawa kulkas itu boleh tapi itu harus barang bekas tidak boleh barang baru dan itu harus ada izin dari bukan izin apa impor tapi izin dari kedutaan ya harus ada surat dari kedutaan menyatakan bahwa kamu benar mahasiswa benar TKI sehingga ketika masuk ke Indonesia nggak ditagih bea masuk kan orang pindahan bea masuk itu dikenakan kepada
barang yang dijual kembali, kan ada keuntungannya. Ya, jadi sini ya, Gotham sebenarnya ini yang umum itu, ya. Biayanya di situ itu apa, siapa tanggung jawab dengan biaya. Risiko, ya, kalau hilang, kalau terbakar, kalau di jalan terbalik truknya, terus siapa yang bertanggung jawab, ya? Apakah pihak penjual, atau pihak pembeli, atau pihak lain. Itu Gotham, ya. Jadi ini contoh-contohnya di Gotham, ya. Alat transportasi umum, ya, ada namanya X-Walk, ya. Ada X-Walk sering, ya. Free carrier ini ada tapi jarang. Ya. CPT juga jarang. Ya. Carried paid to. CIP juga jarang. Carried and insurance paid to. DAT jarang. Ya. Selama saya kerja itu udah hampir 35-40 tahun, ya ada itu. DAP ada. Ya. DAP. Deliver at place. Ya. Terus dibilang DDP, delivery duit paid, termasuk, maksudnya ini DUT kan termasuk import apa, biaya masuk, ya, termasuk biaya masuk. Terus kalau lewat laut, ya, ada namanya fasil juga jarang, FOB paling banyak. Paling banyak itu ini FOB, ya, free on board, terus CFR, cost and freight, ya. Kalau CIF berarti CFR tambah I, CIF, ada insurance, ya. Ada asuransi. Ya. Oke, free on board, CFR, CIF. Ini paling banyak. Terus sama X-Walk, ya. X-Walk, FOB, CFR, CIF, terus DAP, ya, sama ini. DAP ini sama DDP, ya, sama DAP ini. Ini banyak ini DAP. Yang lain ini saya belum pernah lah. Pernah sekali-sekali apa ya dulu apa ya, lupa saya, tapi ada mirip-mirip FCA kalau nggak salah. Pernah tapi cuma sekali. Itu pun nggak jadi, cuma baru di awal, ya. Tapi paling banyak ini FOB dan CFR. Paling banyak FOB, apalagi perusahaan besar, biasanya nominasi, jadi ada free on board. Free on board. Pengertiannya nanti kita bahas, ya. Pengertiannya ini banyak nih. Dan kalau bisa paham nih, ya. Kan pertama kan ada nih penjual nih, pabrik lah gitu, ya. Pabrik sepatu contohnya di Jakarta atau di Bandung, seller di pabriknya. Habis dari pabrik kita tuh ada pembeli dong di ujung sini kan ada pembeli ini kan. Nih. Kan ada apa namanya? Ada kontrak lah, ada order antara ini, ada PO-nya antara pembeli dengan penjual. Nah, kalau ini di Jerman, ini di Jakarta gitu ya, atau di Cakung lah gitu ya. Tentu nanti dari Cakung kan menggunakan itu truk gitu ya, truk ya, ke pelabuhan kan ini. Sini ada kren mengangkat kontainer. Ini taruh aja di kontainer. Masuk ke kapal kan. Ya. Ini masuk ke kapal. Kemudian ya bisa juga sampai ini bayar, sini juga ada bayar, ada dua sama ya. Masuk kapal nanti sampai di pelabuhan tujuan, terus masuk ke bayar sampai tujuan. Itu di sini dari sini ada truk, di sini juga ada truk, dari sini ke sini kan ada truk juga kan. Dari pelabuhan ini ke sini. Terus itu ada custom juga nih. Ada custom ya. Customnya. Di sini juga ada custom ini, di ekspor ini kan ada custom, sebelum masuk sini ada custom juga. Oke, jadi pengertiannya ini ya. Di sini yang pertama kita paham dulu. Ini yang warna putih kan ada ini putih ya, ada biru. Ada warna apa nih, merah ini ya. Yang merah darah ini ya. Yang putih artinya resiko ya, resiko dari penjual, seller. Seller kan ini ya. Seller ini. Berarti yang putih ini resiko dari seller yang putih ya. Yang putih ini. Resiko seller. Yang apa nih, agak biru ya, biaya. Kalau tadi resiko, ini biaya. Biaya. Ya. Kemudian ini yang merah resiko atau tanggung jawab daripada si buyer. Yang merah ini. Yang putih menunjuki cost dari bayar. Yang putih dari sini, ini cost. Biayanya si buyer yang bayar. Nah. Kemudian asuransi. Yang kuning ini ada asuransi ya, ada insuransi.
Biasanya CIF di sini yang ada CIF ini, concern, ya. Nah, dari sini bisa pengertian ya, ada kan XWORK, ya. Ada FCA. Saya jelasin yang biasa aja ya, kalau ini kan jarang ya. Kalau XWORK, ya, XWORK, ini kan pabrik. Nah, pabrik mau dikirim ke buyer, ke pembeli, dari seller ke buyer. Pengertian XWORK apa? XWORK. Ini kan gudang nih. Ini gudang. Ini gudang atau gudang barang lah ya. Gudang, ya. Gudang. Kalau XWORK itu artinya yang bertanggung jawab atas biaya, ya tadi kan ada biaya nih, apa nih, mana cost, ini cost yang ini, berarti cost dari gudang pabrik sampai ke pelabuhan. Pelabuhan itu ditanggung oleh, bukan hanya sampai ke tanggung. Ntar dulu ya, ini salah kali ya. Oh iya, sampai ke gudang, ya, karena ini kan ini putih sama ini. Jadi sini tadi cost-nya warna cost biaya ya, biaya ini yang putih risiko. Jadi risiko sama biaya yang ditanggung oleh si penjual itu hanya sampai gudangnya dia gitu. Kalau umpamanya gudangnya atau pabriknya di Cakung gitu, berarti sampai di Cakung. Mulai dari sini, ini tanda merah ini ya, mulai dari gudangnya, berarti yang ambil nanti si buyer, ambil ya, si buyer pakai truk, nanti dia masukkan ke atas kapal, dia kirim sampai ke gudangnya dia gitu, supaya itu ini tanggung jawabnya si buyer, pembeli. Nah, tadi kan di sini risiko dari si buyer nih, risiko dan juga cost ya. Berarti kan ada dua ini kan, ini risiko, ini cost. Di sini tadi risiko sama apa nih? Cost juga ya, cost. Cuma kalau ini di pihak seller, yang ini pihak pembeli. Jadi artinya itu kan di sini ada nanti pengertiannya. XWORK nanti ada kita itu ya, XWORK nanti kita jelaskan. Nah, demikian selanjutnya. Pokoknya ini kalau free on board, board itu kapal sebenarnya. Ini free on board sampai sini. Kalau dibilang free on board FOB Jakarta, artinya si seller atau si penjual bertanggung jawab terhadap biaya dan resiko sampai ke pelabuhan. Makanya kalau ditarik urus ini kan pelabuhan nih kan, pelabuhan karena udah kapal nih, ya, sampai ke pelabuhan, sampai ke atas kapal, ya, karena free on board, bebas sampai ke atas kapal. Nanti dari atas kapal sampai ke tujuan ke sini ditanggung oleh pembeli ya. Kalau CFR ya, cost and freight, berarti nggak termasuk asuransi. Ya. Kalau CIF termasuk insurance, makanya tadi ada warna kuning ini. Warna kuning kan asuransi ini. Ya, kalau yang lain nggak ada asuransinya. Jadi tadi CFR, FOB, CIF ya. Kalau ini saya nggak usah jelaskan karena tadi ini jarang digunakan gitu ya. Kalau di due, delivery, duty, unpaid ya. Jadi mulai dari sini ya, dikirim ke konsignee, dibayar semua si shipper sama si penjual kecuali tadi duty, biaya masuk sama pajak tidak dibayar. Kalau dibayar itu namanya DDP, delivery duty paid. Ya, seperti ini. Nah, penjelasannya ada di sini. Tadi XWORK ya, salah satu XWORK. Penjual menyerahkan barang pabrik gudang sampai pabrik gudang aja. Tapi dari pabrik gudang di sini yang tadi, mulai dari sini sampai terus ke sini, itu menjadi tanggung jawaban dari si buyer. Sampai ke gudangnya si buyer. Itu namanya ya. Pembeli mengatur, ya dia yang nanti biasanya pembeli, umpamanya di Jerman, dia ngomong ke agen kita gitu, tolong dong ambil barang saya gitu. Di Indonesia di sini alamatnya gitu. Nanti dia ngatur mau kirim lewat laut, udara gitu. Tanggung jawab penjual minim ya, karena kenapa minim? Karena dia tanggung jawab hanya sampai tadi ke sini. Gudangnya dia kan, nggak dari sini pabrik sampai gudangnya dia kan dekat, minim lah tanggung jawabnya. Yang besar tanggung jawabnya si pembeli ya. Kemudian contoh penulisannya, ini contohnya XWORK ya, baru biasanya saya biasanya XWORK Jakarta. Ya.
Oke. Terus ex-work, nah ini pengertiannya ya, carried, risk tadi sebenarnya udah saya jelasin juga ya, mulai dari pabrik ini, termasuk customnya, dokumennya, trackingnya, sampai ke kapal, sampai nanti ke buyer di sini bayarnya. Jadi apa aja nih ya? Nah, ditulis namanya, carried-nya apa, resikonya siapa yang nanggung, biayanya siapa. Kalau ex-work, si shipper nanggungnya cuma sampai ke gudangnya dia aja di sini. Habis itu dari sini sampai ke buyer itu ditanggung oleh si buyer, ya, si pembeli. Nah, itu ex-work ya. Tentu ex-work atau term of shipment ini juga mempengaruhi harga penjualan. Ada free carriage saya enggak, karena ini sangat jarang, saya belum pernah ya. FCA juga sangat jarang, saya nggak usah jelaskan. Pre-long safe juga sangat jarang. Parts juga sangat jarang. CPT juga jarang. Ini juga jarang. Nah, DAP, ya, delivery at place. Delivered at place, dikirim ke sampai lokasi. Si pembeli lokasi ya. Penjual mengantarkan barang ke tempat tujuan dengan kondisi barang masih di atas alat angkut, tanggung jawab pemungkaran di biaya pembeli. Ya. Pembeli atau buyer. Jadi dia sampai di atas alat angkut, berarti sampai di atas kapal contohnya. Ya. Kemudian pembeli menerima barang dan penjual di atas alat angkut belum dibongkar, jadi sampai ke kapal aja. Risiko dan biaya ditanggung pembeli sampai di atas alat angkut tempat tujuan pembeli ya. Jadi sampai di pelabuhan tempat tujuan. Kalau dari sini ke Jerman berarti dia sampai di Hamburg ya. Delivery place ya. Tadi ini kan ini tanggung jawab ya, tanggung jawab si seller, si penjual. Ini kan si penjual pabrik di Cakung tadi contohnya kan. Sama bayar umpamanya di Jerman di Hamburg. Kalau delivery at place berarti si seller penjual bertanggung jawab sampai ke sini pelabuhan kan, atas kapal atau di atas truk pelabuhan tujuan. Dari sini ke sini tanggung jawab dari si buyer. Ya, termasuk sini membayar transport, apakah asuransikan, apakah tanggung jawab. Jadi tanggung jawabnya si seller lebih banyak nih sepanjang ini. Tapi si buyer tanggung jawabnya warna kuning ini. Oke. Nah, kalau ini tadi kan nggak termasuk pajak, nggak termasuk biaya pajak. Tapi kalau di sini namanya delivery duty paid atau DDP ya, DDP. Ini termasuk pajak. Ya. Nih, jadi sampai udah ini kan custom nih, ya. Mulai dari tadi dari Bandung, dari Cakung umpamanya ya, dari Jakarta. Kirim terus sisi per yang bayar. Ya. Jadi resiko sama transportasi ditanggung oleh si shipper. Tadi kan kalau ex-work ini itu ditanggung sama si pembeli ya, si pembeli yang nanggung yang ex-work. Mulai dari gudang ya si pabrik ya, mulai gudangnya si pabrik itu di apa namanya ditanggung sama si pembeli pembeli ex-work ini kan. Jadi mulai dari gudang sini udah ditanggung sama pembeli tuh si buyer. Oke. Kalau yang tadi kebalikannya sampai ke konsen ini ke pembeli yang nanggung itu si kebalikannya yaitu si penjual yang menanggung. Kalau tadi kan si pembeli yang menanggung ya. Ini satu lagi. Delivery, satu lagi. Duty paid, termasuk juga duty-nya ya, termasuk biaya masuknya. Kan sini ya, ini biaya cukai ini kan. Ya, sampai sini tanggung jawabnya. Sampai dikirim kepada buyer ya. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab si penjual ya. Tadi kalau ex-work mulai dari gudang sini tanggung jawab sama si pembeli. Nah, itu termnya ya.
Freelancer juga jarang, pas juga jarang. Ini paling banyak nih, free on board. Free. FOB. Boat itu sebenarnya kapal, boat kan kayu ya. Jadi si pabrik itu hanya bertanggung jawab sampai ke atas kapal ya. Penjual menyerahkan barang hingga di atas kapal. Namanya kapal kan sandar di Tanjung Priok. Nah, ada pabrik FOB dari Bekasi gitu. Ya, atas aja sampai ke atas kapal. Di atas kapal udah dari kapal sampai ke tujuan, umpamanya entah ke Jerman atau kemana, tanggung jawab si pembeli. Resiko ya cuma ya tanggung jawab sampai ke atas, ya resikonya dia sampai ke atas kapal juga. Dari sini ke sana kalau tenggelam bukan tanggung jawabnya dia lagi, tapi tanggung jawab dari pembeli ya. Pembeli mengurus angkatan laut ya, makanya VFWB biasanya ada nominate carrier, nominasi siapa ditentukan oleh pembeli. Kemudian kondisi, oke, ini ya pre on board-nya tadi tanggung jawab si buyer ya, si buyer mulai dari atas kapal ini, sini kapal sini kan tadi FOB free on board sampai atas board itu kan dia bilang kapal. Pokoknya si pabrik ini bertanggung jawab sampai ke atas kapal. Dari atas kapal ini sampai ke ini tanggung jawab dari si konsaini, si pembeli. Jadi pembeli yang menentukan pakai siapa pelayarannya. Itu FOB ya. Kemudian CIF, kalau CIF itu ada I-nya ini asuransi ya. Jadi CIF artinya di sini penjual berkewajiban menyerahkan barang hingga melewati pagar kapal di pelabuhan keberangkatan. Ya. Kemudian penjual wajib menanggung asuransi, ada asuransinya. Risiko kerusakan, kehilangan risiko dikirim kepada pihak ketiga, yaitu ya karena tadi ada asuransinya, berarti yang menanggung risiko itu adalah pihak asuransi. CIF, Post Insurance Freight, biasanya sampai ke pelabuhan di tujuan. Beda dengan CNF ya, CNF lihat ini sampai pelabuhan tujuan kan ini. Kemudian ada yang disebut dengan Cost and Freight. Nah, kalau Cost and Freight berarti nggak ada asuransinya. Tadi kan CIF, Cost Insurance Freight ya. Nggak melewati pagar yang bersama tadi, cuma tidak ada asuransi. Resiko kehilangan tersebar dikirim menjadi tanggung jawab pembeli ya. Tadi asuransi, kalau ini pembeli. Oke, nah sampai seperti ini. Ini bertanggung jawab yang dari sisi per sampai ke sini. Sampai kemana? Sampai ke pelabuhan ini. Kalau resikonya sampai di sini. Resikonya. Biayanya sampai sama di sini. Sampai di sini tanggung jawab daripada si shipper. Tapi dari sini sampai ke sini tanggung jawab daripada si buyer. Oke, paham ya? Seperti itu. Nah, di sini juga bisa nih, bisa lihat. Dan kotemnya ya, ada X-Work, tadi yang sering X-Work, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP, ya, yang lainnya jarang ya. Nah, saya belum pernah lah. Jadi buat apa kita terlalu dalamin, walaupun perlu mungkin negara lain nanti sering ini. Nah, termasuk apa yang ini X-Work, buyer yang nanggung mulai dari tadi dari gudangnya si penjual, sampai dibayar sampai pajak juga ya. Nah, yang paling di sini tadi kalau DDP itu shipper yang bayar nih, ya. Paling bawah ya. Ini shipper yang bayar sampai dia yang shipper sampai ke ini. Kalau di sini tadi X-Work siapa yang bayar? Bayar yang bayar. Sini bawah lagi shipper atau seller yang bayar, seller. Kebalikannya ya. Terus ya ada di tengah-tengahnya ini macam-macam ya. Tadi sering FOB itu sampai siapa? Ya, sampai sini. Free on board ini sampai penyelesaian. Nah, di sini batasnya FOB ya. Tanggung jawab di sini si shipper, tanggung jawab ke sini si consignee atau si pembeli. Terus kalau CFR sampai sini, tanggung jawab si shipper yang putih ini ya, warna putih. Si seller ini si consignee atau si buyer. Kalau CIF ini termasuk soalnya ada asuransinya kan. Sampai CIF ini. Sini. Dari sini ke sana, tanggung jawab daripada si buyer. Seperti itu ya. Ini ada apa nih? Oh, asuransi ya si seller. Ada hanya satu nyempil di sini ya. Nah, itu pengertiannya, term of condition. Ya. Oke, ini ada tugas ya, ada tugas. Tugas pertama, tugas kedua ya. Tolong dikerjakan. Ya. Saya minta 2 hari. Ya, tulis tangan ya, tulis tangan. Nanti email ke saya. Ya. Email.
Sekali lagi, tolong menggunakan email yang itu, karena kemarin banyak yang tidak terima. Ya, baik, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa di WA, di Japri boleh, tapi bagusnya di grup. Dari yang lain juga paham. Baik, terima kasih. Selamat sore atau selamat malam. Sampai ketemu lagi.